Warga London itu sudah 16 tahun bekerja menjadi tukang cukur kesayangan. Bekerja di Hotel Dorchester London, ia akan terbang 3 atau 4 minggu sekali ke Brunei dengan penerbangan kelas 1 untuk memenuhi panggilan langganannya. Halo teman-teman, ketemu lagi sama kita di Tokokom. Miliarder selalu jadi orang yang menarik perhatian, gak cuma dari kekayaan, tapi juga kebiasaan yang kerap dilakuinnya. Ada yang tetap hidup hemat dan bijaksana membelanjakan uangnya, ada juga yang ingin merasakan membuang uang untuk hal-hal sepele. Seperti para miliarder ini yang menghabiskan uang untuk hal konyol, nyentrik, dan aneh. Ditambah lagi, uang yang dihamburkan jumlahnya tuh gak sedikit. Jadi, siapa dan buat apa sih uang-uang mereka itu? Yang pertama, untuk urusan merapikan rambut, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah akan dengan gampang merogoh kocek hingga ratusan juta rupiah. Sultan yang masuk jajaran orang terkaya di dunia itu mengundang tukang cukur favoritnya, Ken Modestus, secara langsung dari Salon Dorchester Hotel London. Tentu bagi orang sekaya beliau, jarak sama sekali bukan masalah. Menurut orang dekat Modestus, tukang cukur itu memang menjadi favorit raja selama 16 tahun terakhir. Modestus rutin dipanggil ke Brunei tiap 3-4 minggu sekali dan dimanja dengan penerbangan kelas 1 yang tiket pulang perginya seharga 9.000 pound sterling atau 147 juta. Sampai di darat, Modestus tidak perlu bingung karena hotel dan segala keperluannya sudah disediakan. Dari secara keseluruhan, beliau menghabiskan 20.000 hingga 31 dolar untuk satu kali potong rambut. Padahal, di London tempat Modestus tinggal, ia biasanya dibayar 30 euro atau sekitar 492.000 oleh pelanggannya. Namun, Sultan akan secara khusus membayar Modestus ribuan kali lipat tunai yang diberikan dalam sebuah amplop tebal. Bukan rahasia lagi, selain kaya, pria yang sudah masuk kepala 7 ini juga punya 7.000 mobil yang terparkir rapi di 5 garasi besarnya. Selain hal tadi, pada waktu sang sultan ulang tahun juga diadakan acara besar-besaran selama 2 pekan yang mengundang Michael Jackson dan merogoh kocek hingga 200 miliaran. Udah ya, mending segala bentuk kemewahan sultan ini cukup aku kasih tahu sampai sini aja walaupun masih banyak hal lainnya. Aku nggak kuat dan aku tahu kalian juga samanya, jadi kita skip aja yang kedua, oke? Di negeri Timur Tengah, tepatnya Abu Dhabi, ada seorang miliarder bernama Sheikh Ahmad bin Hamdal Al Nahyan. Ia rela menghabiskan 22 juta US dollar atau sekitar 300 miliar hanya untuk mengukir namanya di pasir di salah satu pulau pribadinya. Kata Hamad berukuran 1000 meter persegi, dari huruf H sampai ke huruf D mencapai panjang 2 mil atau sekitar 3,2 km. Saking panjangnya, namanya sampai bisa dilihat dari Google Earth menggunakan satelit loh. Kalau biasanya ukiran nama di atas pasir akan cepat hancur tersapu ombak air laut, tulisan Hamad ini justru membentuk aliran air. Ukiran namanya yang besar itu merupakan salah satu impian yang memang dicita-citakan oleh Ahmad sendiri. Selain memiliki ukiran nama yang besar, pengusaha minyak Uni Emirat Arab ini juga memiliki 200 mobil yang diparkir dalam bangunan berbentuk piramid. Setiap unit mobilnya diwarnai dengan satu warna dari pelangi sesuai dengan sebutannya rainbow shade. Beda dari orang lain kan cita-citanya. Di waktu orang lain mau jadi dokter atau polisi, beliau cuma pengen namanya diukir gede supaya bisa dilihat sama satelit. Ada yang punya cita-cita kayak gini juga? Next. Kita lanjut ke yang ketiga. Databrook yang merupakan seorang politisi asal India dengan bangga menyombongkan pakaian favoritnya yang dihiasi oleh serpian emas dan kristal senilai 230.000 US dollar. Sayangnya, bukannya mendapat pujian, Data malah dicibir rakyatnya karena tidak hanya bajunya yang terlihat jelek, modelnya juga dinilai terlalu norak dan kuno, dan Data langsung dinilai sebagai pribadi yang boros. Sosok Data pun sempat mencuri perhatian dunia setelah ia membuat baju berbahan dasar emas murni 22 karat. Namun naas, pada Juli 2016, ia ditemukan meninggal dunia dengan cara yang tak wajar. Menurut keterangan polisi, ia diduga kuat
telah menjadi korban pengeroyokan beberapa orang tak dikenal di pinggiran kota, tepat di depan anaknya sendiri. Diduga, pembunuhan si manusia emas ini akibat pertikaian soal uang juga bisnis. Polisi mengatakan telah menahan 12 orang tersangka. Seorang tersangka beralibi mengundang Puk dan putranya yang berusia 22 tahun untuk merayakan ulang tahun di sebuah ruang terbuka di kawasan Digi. Kemudian, mereka menyeret korban keluar dari mobil, menyerangnya dengan sabit dan menghantamnya hingga tewas menggunakan batu-batu besar sebelum melarikan diri dari tempat itu. Padahal, Tete Puk biasanya selalu bersama pengawal pribadi bersenjata, tapi nggak jelas di mana mereka berada pada saat kejadian. Polisi mengatakan, anak Tete Puk menyaksikan ayahnya dibunuh, tapi dianggap tidak terlibat dalam pembunuhan ini. Sedih banget. Ngelihat ayah sendiri dipukulin depan mata kita, gak kebayang kalau jadi anaknya. Pasti shock banget kan? Tapi mungkin bukan karena uang aja mereka sampai tega segitunya. Mungkin ada faktor lain kayak nggak seneng atau gimana gitu. Apalagi kejadiannya setelah dia pamer kemeja emasnya kan. Makanya guys, please banget, walaupun kalian berada, tolong jangan nunjukinnya secara berlebihan, oke? Kita lanjut aja yang ke terakhir. Pemain basket NBA yang memang dikenal nyentrik, Deshaun Stevenson membeli mesin ATM pribadi untuk diletakkan di dapur rumahnya. Hal ini diketahui dari unggahannya sendiri di Twitter yang menampilkan fotonya berpose di dekat ATM pribadinya. Dalam kicauannya, Deshaun juga mengatakan kalau mesin tersebut adalah barang terbaik yang pernah ia beli. Deshaun merasa pergi ke bank atau ATM terdekat terlalu melelahkan. Hal itu yang membuat ia memboyong 2 mesin ATM sekaligus ke rumahnya. Yang bikin geleng-geleng, ATM tersebut memakan sebesar 4,5 US dollar setiap kali Deshaun melakukan transaksi penarikan uang. Gak seberapa lah ya buat atlet mah. Itu dia 4 hal gak biasa yang dilakuin sama orang yang terlanjur kaya buat ngabisin uangnya. Kasih tahu aku hal gak biasa apa yang pengen kamu lakuin kalau kamu punya banyak uang kayak mereka di kolom komentar kayak biasa. Aku tunggu. Bye.